Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, NIM 17035006. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang seminar saya yang berjudul Pemanfaatan Pektin sebagai Prebiotik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Minda Azhar, dan Ibu Faizah Kurata Aini selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan atau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu adalah tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Baiklah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari seminar saya kali ini ya. Nah, yang pertama itu bisa teman-teman dan ibu lihat sendiri. Di sini ada gambar usus, di mana usus manusia ini adalah habitat alami bagi sekumpulan bakteri yang besar dan dinamis ya. Namun dia masih banyak kajian tentang populasi bakteri ini gitu. Nah, namun bakteri yang ada dalam usus ini juga berkaitan tentunya dengan usus. Nah, apa itu kaitannya? Mari kita telusuri lebih lanjut lagi. Nah, dalam usus kita itu terdapat dua buah bakteri. Yang pertama itulah bakteri baik, yang kedua bakteri jahat. Nah, bakteri baik dan bakteri jahat ini sama-sama ada di dalam usus besar kita. Namun tentunya kita juga harus menjaga banyaknya dari bakteri baik supaya kesehatan usus kita akan terjaga. Nah, dari kedua hal ini, bakteri baik sebenarnya itu merupakan probiotik. Nah, probiotik di sini dia merupakan mikroba yang terdapat di usus besar kita. Dan tentunya dia harus dijaga supaya tidak terjadinya gangguan patologis atau gangguan kesehatan yang terdapat di usus. Seperti kegagalan organ multisistem, kanker usus, dan penyakit radang usus. Nah, meskipun demikian, bakteri juga bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan manusia. Nah, pada saat sekarang ini teknologi dan ilmu pengetahuan itu sudah sangat berkembang pesat ya. Nah, tentunya kesehatan masyarakat, kesadaran masyarakat akan pangan fungsional ini sudah sangat banyak. Jadi kita dan banyak juga kajian-kajian tentang pangan fungsional ini gitu. Nah, pangan fungsional ini adalah salah satu yang berkembang pesat adalah pangan probiotik ya. Jadi pangan probiotik ini probiotik ini ada makanannya yang berupa prebiotik. Oke. Prebiotik di sini banyak ya, banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai prebiotik. Sesuai judul saya yang itu pemanfaatan pektin sebagai prebiotik. Nah, di sini saya mengambil contoh pektin gitu. Nah, untuk itu banyak banget ya ada hubungan antara probiotik dan prebiotik. Nah, karena banyaknya kajian antara kedua ini, otomatis sudah ada yang dijadikan sebagai produknya gitu. Misalnya dengan menggunakan pektin juga bisa. Produknya banyak sekali ya, seperti yogurt, susu, itu banyak dijadikan sebagai prebiotik. Nah, probiotik dan prebiotik ini diketahui memiliki peranan dalam memelihara kesehatan usus dari beberapa penyakit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pektin itu sendiri yaitu dia merupakan kompleks yang terdapat di alam, senyawa alam
yang terbuat dari asam galakturonat dan kaya dengan polisakarida. Nah, untuk menghasilkan pektin ini banyak sekali caranya ya. Jadi, pektin ini dia bisa meningkatkan kualitas bakteri baik dalam usus kita. Nah, yang contohnya itu adalah Bifidobacteria. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu sama pendahuluan juga, namun di sini saya memiliki tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui pemanfaatan pektin sebagai prebiotik tentunya. Dan manfaat penulisan kita di sini yaitu dia mengetahui pengaruh pektin yang ditemukan di dalam kehidupan yang dapat dijadikan sebagai prebiotik begitu. Mungkin saya akan ganti topik ke topik yang kedua yaitu tinjauan pustaka saya. Ya, tinjauan pustaka saya ini pertama sekali saya akan menjelaskan tentang hubungan prebiotik dan probiotik itu sendiri. Dan prebiotik itu dia merupakan makanan atau nutrisi yang hanya dapat dicerna oleh prebiotik atau bakteri yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Jadi, prebiotik ini sudah ada, probiotik itu sudah ada dalam tubuh kita. Jadi, tinggal dicari aja makanan atau nutrisinya gitu. Probiotik akan menghasilkan asam lemak rantai pendek atau SCFA yang memberikan manfaat bagi tubuh. Sama ya untuk mengurangi radang dan kanker gitu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sedikit ya. Nah, di sini pada slide selanjutnya yaitu sama konsep prebiotik dan prebiotik lagi. Saya sedikit menjelaskan tentang kedua konsep ini supaya lebih paham. Prebiotik dan probiotik ini, prebiotik dulu, prebiotik. Nah, dia merupakan senyawa natural dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus. Jadi dia nanti akan difermentasi dengan bantuan probiotik itu. Jadi dia sudah ada probiotik dalam tubuh kita. Probiotik adalah mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang secara natural ada di dalam usus. Begitu. Fungsinya suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme berupa nutrisi tentunya. Dia bekerja di sistem pencernaan kita. Probiotik fungsinya juga sama, meningkatkan sistem imun karena pencernaan kita bagus, otomatis sistem imun kita juga bagus. Oke, jenisnya ini prebiotik umumnya terdapat di sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Kalau probiotik itu banyaknya di yogurt, susu fermentasi, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya menjelaskan tentang pektin. Pektin itu adalah serat pangan polisakarida non-fatty dan oligosakarida. Nah, pektin ini juga mengandung L-arabinan bercabang dan beta-D-galaktan yang disambung dengan ikatan 1,4 ya. Dan pektin itu mengandung metoksil yang tinggi, teman-teman. Oke, klasifikasi senyawa pektin itu ada 3, asam pektat, asam pektina, dan protopektin. Asam pektat itu adalah pektin yang tidak mengandung gugus metil ester. Kalau asam pektina atau asam poligalakturonat, yaitu asam yang mengandung gugus metil ester dan dapat terikat dengan air. Dan terakhir, protopektin. Itu adalah komponen yang tidak larut di dalam air, teman-teman semua. Selanjutnya, sifat pektin. Sifat pektin di sini yaitu pektin yang memiliki derajat metilasi yang tinggi akan sulit mengalami proses depolimerisasi yang menjadi senyawa yang lebih sederhana. Asam-asam organik yang dihasilkan karena metabolisme bakteri itu akan menyebabkan pH menjadi rendah. Derajat keasaman pH mempunyai korelasi dengan total asam. pH yang rendah itu menunjukkan jumlah asam yang meningkat, begitu juga sebaliknya. Jadi ada hubungan ya. Oke, selanjutnya itu struktur dari pektin. Nah, pektin di sini itu dia ada gugus metilnya, teman-teman. Pektin adalah kompleks alam yang terbuat dari asam galakturonat dengan polisakarida yang kaya
Nah, dia ada banyak sekali polisakarida di sini. Dan itu terjadi secara alami di dinding sel tanaman yang lebih tinggi dan komponen selulosa dan dari dinding sel tanaman tersebut. Jadi nanti diambil dari komponen selulosanya. Polisakarida utama membentuk pektin termasuk ramna galakturonan dan yang pertama ramna galakturonan 1 dan ramna ramna galakturonan 2 dan homogalakturonan yang dihubungkan bersama dengan ikatan kovalen. Jadi ini semua dihubungkan dengan ikatan kovalen. Begitu teman-teman semua. Nah, pektin ini merupakan serat larut air dan serat pektin bersifat viskus yang dapat difermentasi oleh mikroflora usus. Pektin masuk ke dalam golongan komponen utama serat pangan polisakarida non-pati dan oligosakarida yang mana pektin ini juga merupakan salah satu bagian dari karbohidrat kompleks yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran, gitu teman-teman. Jadi dia ada juga hubungan dengan ikatan beta glikosida, gitu teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Sumber pektin. Nah, sumber pektin ini, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dia terdapat di lamela tengah dinding sel primer dari tanaman dia yang banyak mengandung selulosa. Nah, di dinding sel ini dia banyak di dinding sel ini dia banyak mengandung selulosa juga. Namun pektin juga ada di dalam dinding sel ini, tapi umumnya pektin ini terdapat di lamela tengah dari sel tumbuhan, yang mana banyak ditemukan pada dinding sel primer dan lamela tengah. Dan sumber utama pektin itu berasal dari kulit buah jeruk misalnya gitu. Dia paling banyak di kulit buah jeruk. Oke, pembahasannya pektin sebagai prebiotik. Pektin tidak dapat dicerna sakarida yang tidak dapat diserap dalam usus. Dia tidak bisa diserap. Oleh karena itu, pektin bermanfaat sebagai serat makanan. Namun, karena massa molekulnya yang tinggi, pektin tidak dapat digunakan secara efektif oleh probiotik. Nah, walaupun pektin sebagai prebiotik itu tidak seefektif selayaknya efektif, namun dia bisa dijadikan sebagai makanannya probiotik gitu teman-teman semua. Baik, mikroba usus mungkin menjadi faktor penting dalam gangguan patologis dan saluran pencernaan ya teman-teman. Namun demikian, beberapa dari mereka yang disebut sebagai probiotik berguna dalam interferensi terapi kesehatan manusia dan pencegahan beberapa penyakit. Nah, selama proses produksi probiotik itu, kemampuan bertahan merupakan penghambat utama dan pengaliran melalui lambung memiliki efek yang cukup besar dalam menurunkan viabilitas probiotik. Jadi, probiotik yang dikenal sebagai komponen makanan yang tidak layak yang ditergen oleh probiotik untuk difermentasi itu diperkuat oleh mikroba usus, teman-teman. Oke, namun pektin sebagai probiotik ini tidak hanya dijadikan sebagai probiotik, namun juga dia digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri di usus, tapi juga dapat dia menjadi agen anti glikasi bawaan makanan untuk menghambat pembentukan produk akhir dari glikasi canggih in vitro yang terkait dengan strukturnya, ya kan? Berat molekul, kandungan asam galakturona juga terdapat hubungan di sini gitu. Dan ada hubungan dengan POS, pektik oligosakarida. Begitu teman-teman. Oke, bisa lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pektin sebagai probiotik lagi. Mikroba usus mungkin menjadi faktor penting, ini sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman. Jadi dia memiliki efek yang cukup besar dalam menurunkan viabilitas probiotik itu. Oke, pemanfaatan prebiotik dalam dunia kesehatan, interaksi antara mikrobiota usus, bakteri tadi, dan sistem kekebalan tubuh dianggap dua arah, karena mereka melibatkan berbagai komponen atau mekanisme yang seperti yang di awal saya jelaskan tadi, dia ada SCFA, rantai pendek asam lemak, yang dianggap sebagai penghubung antara mikroba usus yang probiotik dan sistem kekebalan tubuh, sistem imun kita. Dia untuk mempertahankan metabolisme tadi, homeostatis. Dan langsung saja ke inti dari makalah saya hari ini, yaitu
Sebagian besar buah-buahan dan sayuran mengandung serat makanan yang merupakan sumber prebiotik yang meningkatkan bakteri usus yang menghasilkan efek kesehatan yang baik.